berbagai penjuru dunia, kisah seputar laut selalu ada dan wajar bila laut menyimpan banyak misterinya termasuk Indonesia. SS Orang Medan, sebuah memo rahasia milik CIA mengungkapkan misteri kapal hantu SS Orang Medan ini yang belum terpecahkan selama puluhan tahun, bahkan hingga sampai saat ini. Assalamualaikum, thank you ya sudah klik channel aku, Mira Saridi. Untuk yang belum subscribe, silahkan untuk pastikan subscribe dulu channel ini. Oke, jadi di video kali ini aku ingin membahas tentang sebuah misteri yang di dalam kisahnya terdapat berbagai teori-teori konspirasi yang belum terpecahkan. Kapal ini bernama SS Orang Medan. Ia disebut-sebut sebagai kapal hantu karena saat terakhir ditemukan kapal ini karam dan meledak dengan cara yang misterius. Menurut cerita, kapal ini merupakan kapal kargo Belanda yang tidak memiliki catatan sejarah, catatan pembuatan, asal atau tujuan kapal tersebut. Berdasarkan namanya, Orang Medan memiliki arti kurang lebih orang yang berasal dari Medan, Sumatera. Namun, baik pihak Indonesia dan pihak pemerintah Belanda merasa tidak memiliki kapal tersebut. SS Orang Medan merupakan kapal kargo milik pemerintah Belanda yang biasa digunakan untuk mengangkut hasil alam. Menurut sumber, terdapat perbedaan waktu. Ada yang mengatakan bahwa perjalanan tersebut dilakukan pada tahun 1947. Ada juga yang mengatakan pada tahun 1948. Kemunculan SS Orang Medan dimulai dengan dirilisnya sebuah catatan yang berjudul Proceedings of Merchant Marine Council pada Mei 1952. Catatan tersebut kemudian dirilis secara resmi oleh American Coast Guard. Semuanya positif, menunjukkan bahwa terdapat kejadian di wilayah Selat Malaka yang melibatkan sebuah kapal bernama SS Orang Medan. So, seperti apa kisahnya? Mari kita berkisah. Kisah ini bermula di tahun 1947. Itu artinya kira-kira sekitar baru 2 tahun Indonesia merdeka ya. Ketika dua kapal Amerika, kapal City of Baltimore dan kapal Silver Star sedang berlayar di wilayah perairan Selat Malaka. Ketika kapal itu melintas, tiba-tiba secara bersamaan mereka menerima sinyal darurat atau SOS yang dikirim dalam bentuk kode Morse. Kode Morse atau sandi Morse merupakan sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal pertanda tertentu yang disepakati penggunaannya di seluruh dunia. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Nah, berdasarkan informasi dari kode Morse tersebutlah menamakan kapal mereka dengan nama kapal SS Orang Medan. Dan bahkan kapal-kapal Inggris yang saat itu melintas di sekitar area tersebut juga mendengar pesan darurat itu. Pada tanggal 5 Desember 1958, arsip Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA mengatakan pesan darurat itu berbunyi, "Kami mengapung semua perwira tewas, termasuk navigasi dan kemudi. Kemungkinan semua awak tewas." Pesan itu kemudian terputus, tetapi tak lama pesan itu muncul kembali dan mengatakan, "Aku hampir mati." Dan setelahnya pesan itu berhenti sampai di situ. Setelah menerima pesan tersebut, dua kapal Amerika langsung memantau area sekitar untuk menemukan kapal yang dimaksud. Saat itu, kapal Silver Star yang paling jelas menerima pesan itu, hingga kemungkinan ia juga yang paling dekat dengan kapal SS Orang Medan. Setelah mendapatkan kontak secara visual dan kapal SS Orang Medan, mereka melihat kapal masih di permukaan air, sehingga mereka mencoba melakukan kontak. Namun, kru kapal SS Orang Medan sepertinya sudah tidak lagi merespon panggilan dari kapal Silver Star, sehingga mereka memutuskan untuk melihat langsung dengan turun ke geladak untuk melihat keadaan para kru kapal SS Orang Medan. Ketika mereka memasuki geladak kapal SS Orang Medan, pemandangan yang mereka lihat sangat tidak wajar atau aneh. Hal yang membuat mereka heran, mereka menemukan banyak mayat bergelimpangan. Mata mereka juga melotot
dengan lengan ke arah depan seolah-olah mereka sedang mencengkram sesuatu atau mungkin menghalau apa yang ada di depan mereka. Gigi mereka tuh mengantuk rapat, wajah mereka menengadah ke arah matahari dan teror terlihat di wajah mereka. Bahkan seekor anjing yang ditemukan di bawah dek kapal itu juga telah menjadi mayat. Dengan kondisi serupa, kakinya mengarah ke udara, giginya menyeringai dengan geraman tanpa suara, akan nyawanya putus ketika ia sedang melihat bahaya di depan matanya. Pada mayat-mayat yang bergelimpangan, mereka tidak menemukan luka atau tanda-tanda kekerasan lainnya. Terlihat juga sisa tubuh kapten di anjungan kapal, sementara mayat-mayat lainnya bertebaran di ruang kemudi dan ruang lain. Petugas komunikasi masih di posnya dengan keadaan tubuh yang tidak utuh. Ujung jarinya menempel di telegraf. Semua mayat menurut laporan mati ketakutan dengan ekspresi mata terbelalak, sama seperti awak-awak kapal yang ditemukan di dek tadi. Dan keanehan lainnya yang baru mereka sadari juga dari kru kapal Silver Star, suhu pada kapal sangat dingin. Padahal indikator suhu di kapal SS Urang Medan menunjukkan suhu rata-rata yaitu 43 derajat Celcius. Lalu Kapten Silver Star memerintahkan agar tali pengerat dipasangkan ke Urang Medan agar kapal tersebut bisa ditarik ke pelabuhan terdekat, agar aparat bisa menyelidiki apa gerangan penebar maut di bahtera tersebut. Para awak kapal Silver Star harus melakukan misi penyelamatan karena tidak ada yang berhasil selamat di sana. Mereka akan menarik SS Urang Medan ke pelabuhan atau pantai terdekat untuk diselidiki lebih lanjut. Namun sayangnya, tiba-tiba api menjalar di kargo kapal. Para awak kapal Silver Star langsung berlarian menyelamatkan diri dan segera memotong tali pengeratnya. Sementara SS Urang Medan tuh meledak dalam sekejap. Kobaran api menjadi sangat besar dan mungkin saja menyambar bahan bakar kapal tersebut. Para kru yang tadinya memeriksa langsung cepat keluar dan kemudian kembali ke kapal mereka. Lama setelah mereka keluar, kapal terbakar hebat lalu perlahan tenggelam ke dasar laut. Hilang, lenyap, seperti tidak terjadi apa-apa. Kebayang nggak, Doi? Serem ya. Teori-teori misteri SS Urang Medan. Pencarian dokumen tentang kejadian tersebut tak membuahkan hasil. Insiden Urang Medan tak tercatat dalam Real Shipping Register. Juga tak ada registrasi kapal bernama Urang Medan di sejumlah negara, termasuk Belanda. Sementara memang ada kapal kargo bernama Silver Star pada tahun 1947 yang sebelumnya bernama Santa Cecilia. Ahli sejarah kelautan Roy Benton melakukan penelitian soal itu. Setelah menelaah data Real Shipping Register, catatan pelayaran Belanda, juga Maritime Authority Singapura, ia menyimpulkan Urang Medan tak lebih dari rumor kapal hantu di kalangan para klasi dari masa itu. Namun tak sampai di situ. Lalu Benton menemukan buklet 32 halaman dari Jerman berjudul Das Strategship in der Südsee, That Ship in the South Sea, Otto, yang ditulis Otto Mill, yang menawarkan detik soal Urang Medan, rute Kano, Tanse, bahkan nama kaptennya. Diduga kapal naas itu menyelundupkan muatan beracun zenkali, potasium cyanida, dan nitrogliserin, gas pelumpuh saraf yang masuk kategori senjata biologis. Benton mengatakan di sebuah situs arsip internet web.archive.org, sebutan Urang Medan mungkin hanya kedok, menyembunyikan nama kapal yang asli. Hal itu memahami pergolakan politik di Indonesia pada masa itu. Roy Benton dan Bucklet Mill, penyidik dari pelayaran, mengemukakan ada 4 teori kenapa seluruh kru bisa mati mengenaskan. Teori pertama adalah para kru SS Urang Medan keracunan zat kimia yang mematikan yang mereka bawa. Mereka meyakini bahwa SS Urang Medan sedang berusaha menyelundupkan bahan kimia berbahaya yang dapat membunuh orang seketika. Dan gas tersebut bocor yang kemudian membunuh seluruh kru kapal. Urang Medan mungkin terlibat dalam operasi penyelundupan bahan kimia seperti potasium cyanida dan nitrogliserin. Menurut teori ini, air laut telah masuk ke bangka kapal dan kargo bereaksi dengan mengeluarkan gas beracun yang menyebabkan kru tewas keracunan. Selanjutnya, air laut akan bereaksi dengan nitrogliserin, menyebabkan kapal terbakar dan meledak. Teori kedua adalah terjadinya kerusakan pada
pada bagian penguapan di SS Orang Medan yang menyebabkan gas karbon dioksida menumpuk dan keluar sehingga meracuni seluruh kru. Tidak hanya membunuh kru kapal, gas karbon dioksida tersebut juga menjadi penyebab meledaknya kapal. Teori ketiga adalah terdapatnya gas metana yang keluar dari retakan di dasar lautan yang meracuni awak kapal dan juga membuat SS Orang Medan meledak. Teori keempat adalah seperti yang diungkapkan oleh seorang penulis dan peneliti UFO bernama Maurice K. Jason. Dia mengungkapkan bahwa adanya serangan dari makhluk luar angkasa dan membuat para kru mati dengan ekspresi wajah ketakutan. Sedangkan gadis mengeluarkan teori bahwa api atau malfungsi pada sistem uap di kapal itu yang menyebabkan kapal karam. Selanjutnya, karbon monoksida yang dikeluarkan akan menyebabkan seluruh kru tewas dengan api pelan-pelan menjalar, menyebabkan hancurnya kapal SS Orang Medan. Penulis dan sejarawan Roy Bantal yang sebelumnya telah melakukan beberapa penyelidikan yang paling lengkap dalam mengungkap masalah SS Orang Medan menemui jalan buntu. Pertama, dia pergi ke beberapa sumber, tetapi tidak dapat menemukan kapal ini dalam daftar Lead Shipping atau Dictionary of Disaster at Sea tahun 1824 sampai 1962. Hingga saat ini tak sedikit yang meyakini bahwa kapal SS Orang Medan sebenarnya tidak pernah ada. Akan tetapi beberapa peneliti telah berspekulasi jika SS Orang Medan ini memang kapal asli yang kemungkinan berasal dari Sumatera, yang pada saat itu adalah koloni Belanda atau biasa disebut sebagai Hindia Belanda. Meski begitu, sebab kematian para awak kapal bisa terjadi adalah paling mungkin disebabkan oleh kebocoran zat beracun sehingga terhiruplah oleh seluruh awak kapal Orang Medan. Dan kalau mau dilanjutkan kembali misteri ini, bagaimana ya bisa awak Silver Star yang memeriksa Orang Medan tidak teracuni gitu? Kok bisa gitu? Kalau emang dari racun gitu ya. Sebenarnya masih banyak spekulasi yang mencoba untuk menjawab kengerian Orang Medan. Dari mulai kedatangan alien sampai hantu, Orang Medan sendiri belum jelas melakukan perjalanan laut untuk apa dan mengangkut apa. Dari namanya, kapal milik Belanda ini pasti menuju ke Indonesia atau telah melepas sauh dari Indonesia. Saking banyaknya spekulasi ini, apalagi sudah tidak jelas waktu kronologi kejadiannya, tak heran ya jika sebagian peneliti pada akhirnya menyimpulkan bahwa ini adalah karangan belaka atau hanya sekedar legenda. Beberapa orang lain juga menyebut pautkan cerita ini dengan supranatural, bahkan alien. Ada juga yang menganggap bahwa cerita SS Orang Medan hanyalah khayalan yang sengaja dibuat-buat oleh para pelaut sebagai dongeng palsu yang biasa mereka ceritakan kepada siapa saja. Nah, teman-teman, gimana menurut kalian? Ya, begitulah kisah dari misteri kapal SS Orang Medan. Barangkali kalian ada lagi pernah baca tentang teori-teori lainnya terkait misteri SS Orang Medan, atau bahkan yang ahlinya terkait peristiwa ini, ahli perkapalan mungkin yang lebih paham atau memiliki pengalaman lain, boleh tambahkan di kolom komentar ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kasih like-nya. Silahkan di-share juga di sosial media